Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 745. Adik sejati, Ye Guan membawa kedua gadis itu ke dunia perampokan. Begitu dia memasuki alam kesengsaraan, Ye Guan merasakan tekanan yang menakutkan. Bencana kosmik, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan tekanannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bencana kosmik ini semakin kuat dari hari ke hari. Chisu dan Chirou juga terlihat sangat serius. Mereka belum memasuki area inti alam kesengsaraan, tapi tekanan sudah mencekik mereka. Pada saat ini, Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan niat pedang melonjak. Dalam sekejap, tekanan pada kedua wanita itu dipaksa kembali. Melihat adegan ini, Chirou menatap Ye Guan dengan ekspresi rumit. Kekuatan Ye Guan sekarang membuatnya tidak bisa melihatnya. Kekuatan orang ini meningkat pesat. Chisu juga sedikit kaget, karena dia tidak menyangka Ye Guan menjadi begitu kuat sekarang. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Karena itu, mereka bertiga berjalan menuju area inti di kejauhan. Segera, mereka bertiga melihat ladang ranjau. Ladang ranjau berdarah, dengan guntur dan kilat yang mengerikan memancar dari ladang ranjau. Chisu dan Chirou sama-sama terlihat sedikit serius. Ye Guan melihat ke ladang ranjau dan berkata, "Jalan jahat, keluarlah." Ledakan, kilatan petir berdarah tiba-tiba menyapu ladang ranjau dan langsung menuju ke Ye Guan dan yang lainnya. Ye Guan langsung menarik kedua gadis di belakangnya. Dia maju selangkah dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, petir berdarah terpaksa berhenti di tempatnya oleh pedangnya. Tetapi pada saat ini, bayangan darah tiba-tiba muncul di lapangan. Ledakan, sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Seorang wanita muncul di tempat Ye Guan awalnya berdiri. Wanita itu mengenakan rok petir berdarah dan memancarkan kekuatan petir yang menakutkan. Jalan jahat, Evil Road memandang Ye Guan di kejauhan dengan dingin. "Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya lagi?" Di kejauhan, Ye Guan tersenyum ringan dan berkata, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan dengan setiap langkah, kekuatan menakutkan langsung menutupi alam jahat. Domain pedang, dan saat domain pedang muncul, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar untuk membunuh. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Evil Wei melambaikan lengan bajunya, dan cahaya guntur berdarah bergetar. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tidak hanya itu, domain pedang Ye Guan juga hancur dalam sekejap. Ye Guan mundur dengan kasar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Melihat pemandangan ini, ekspresi Chisu dan Chi Jing berubah. Evil Dao tidak terus mengambil tindakan. Dia menatap dingin ke arah Ye Guan, yang sepucat kertas di kejauhan, dan mencibir, "Apakah menurutmu aku adalah anak nakal yang bisa dimanipulasi sesuka hati?" Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata jarak di antara kita tidak terlalu besar lagi." Faktanya, tujuannya sangat sederhana. Hanya untuk melihat seberapa besar jarak antara dia dan alam jahat sekarang. Tahukah Anda, ketika dia menghadapi alam jahat, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun kini, alam jahat ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk membunuhnya secara instan. Yang terpenting, dia tidak mencoba yang terbaik. Mendengar kata-kata Ye Guan, mata jahatnya menyipit. Dia membuka telapak tangannya, dan bola guntur dan kilat seperti darah muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya,
Dia tiba-tiba melambai ke arah Ye Guan di kejauhan. Guntur dan kilat langsung berubah menjadi sambaran petir dan meledak ke arah Ye Guan. Paksaan kuat yang terkandung dalam guntur darah langsung meresap ke seluruh alam kesengsaraan, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lalu menusuk dengan pedangnya. Ledakan, segera setelah pedang itu dilepaskan, petir berdarah itu pecah. Karena Ye Guan menggunakan pedang King Xuan kali ini, cahaya dingin melintas di mata Ye Guan, dan dia mengayunkan pedang di tangan kanannya. Ledakan, petir berdarah itu pecah seketika, tetapi saat berikutnya, bayangan muncul tepat di depannya. Bang! Cahaya pedang dan cahaya guntur pecah, dan Ye Guan mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seberkas cahaya guntur menghantamnya lagi. Ye Guan menebas keras dengan pedangnya, dan cahaya pedang menyapu. Ledakan, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan mundur dengan keras lagi, dan kali ini, dia mundur ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Di kejauhan, jalan jahat tidak terus mengambil tindakan. Dia menatap dingin ke arah pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia juga mengambil benda suci. Saat ini, Ciro muncul di samping Ye Guan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum, "Tidak apa-apa." Ciro sedikit tidak puas, "Kamu baik-baik saja?" Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan jahat di kejauhan, dan tersenyum, "Aku tahu perkiraan kekuatannya. Kekuatan jalan jahat di depanku pasti jauh lebih kuat dari rata-rata 90% kekuatan suci, tapi juga lebih lemah dari orang yang membuka jalan sendirian." Namun, kekuatan alam jahat ini terus meningkat dan meningkat. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah kamu kenal Senyi?" "Ya Tuhan," alis Evil Dao tiba-tiba berkerut. Ye Guan menatap ke arah yang jahat, "Saya sekarang adalah pewaris Senyi." Dia tidak lupa bahwa alam jahat di depannya dulunya adalah milik kuil. Evil Rod tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Apakah itu ada hubungannya denganku?" Ye Guan terdiam. Benar saja, orang ini masih belum mengenalinya. Evil Rod tiba-tiba menutup matanya perlahan, "Guru, pada akhirnya dia salah." Kamu melirik ke jalan jahat dan berkata, "Ketika dia ada di sini, bukankah tatanan alam semesta Senyi cukup baik?" Evil Rod menatap Ye Guan dengan ringan. "Tapi apa yang terjadi setelah dia pergi? Apa yang akan terjadi dengan kuil? Apa yang akan terjadi dengan alam semesta Senyi?" Ye Guan terdiam. Jalan jahat melanjutkan, "Semua makhluk dan roh terus menjarah alam semesta. Mereka melakukannya untuk menjadi lebih kuat dan hidup lebih lama. Tetapi apakah alam semesta itu sendiri pantas mati?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Saya pikir masalah ini bisa diselesaikan dengan cara lain." Evil mencibir, "Cara lain untuk menyelesaikan masalah, manusia? Kamu benar-benar meremehkan keserakahan dan kekejaman manusiamu. Tahukah kamu mengapa aku ada? Karena keserakahan dan kekejamanmu. Kalian manusia menjadikanku. Untuk sementara kamu bisa tekan aku. Tapi kamu tidak bisa menekan keserakahan dan kekejaman manusiamu." Ciro tiba-tiba berkata, "Kamu ingin memusnahkan semua makhluk hidup, dan semua makhluk hidup pasti tidak ingin dimusnahkan olehmu. Jadi kita berdua tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, karena tidak ada benar atau salah, yang ada hanyalah masalah pendirian." Cara jahat memandang ke arah Ciro dan berkata, "Kamu akan menanggung akibatnya. Tidak ada alam semesta yang bisa ada selamanya. Ini adalah reinkarnasi dan aturan tertinggi alam semesta.
Bahkan guru saat itu tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jahat, kita akan membahas masalah ini nanti. Hari ini kita di sini untuk bertemu dengan saudara perempuan yang sebenarnya." Ya Tuhan, mendengar kata-kata Ye Guan, ekspresi Evil Rod langsung berubah menjadi ganas, keluar. Ledakan, begitu suara itu turun, gelombang guntur yang menakutkan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Tidak berani ceroboh, dia mengayunkan pedang King Xuan di tangannya, dan seberkas cahaya pedang bergetar. Namun, lampu pedang miliknya ini tidak dapat menghalangi cahaya guntur sama sekali, dan langsung hancur dan dimusnahkan segera setelahnya. Bersentuhan. Tepat ketika Ye Guan hendak bergabung dengan Ao Qian dan mengaktifkan garis keturunannya, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di tempat kejadian, dan kemudian, kilat yang tak terhitung jumlahnya langsung ditekan dan dimusnahkan. Jalan jahat itu tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara yang ganas, "Ya Tuhan." Tidak ada tanggapan. Setelah Evil Rod marah beberapa saat, dia menatap Ye Guan dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang. Ye Guan melihat ke kejauhan, tapi saudara perempuan aslinya tidak muncul. Ye Guan Dao, adik kandung, tidak ada tanggapan. Ye Guan melanjutkan, "Adik kandung, masih tidak ada tanggapan." Ye Guan terlihat rumit, lalu menghela nafas dengan suara rendah. "Karena Sister Zen tidak ingin melihat kita, ayo pergi." Karena itu, dia membawa kedua gadis itu dan pergi. Kali ini, Chiro menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Trikmu ini tidak berguna melawan Sister Zen." "Kamu Guan?" Chiro melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Saudari Zen, keluarlah dan temui aku." Masih tidak ada tanggapan. Chiro hendak berbicara, tetapi pada saat ini, ruang dan waktu tidak jauh dari sana tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, seorang wanita perlahan keluar. Mengenakan rok panjang seperti salju, dia sangat anggun. Qi Zhen, melihat Qi Zhen berjalan perlahan di depannya, masa lalu Yimu tiba-tiba muncul di benak Ye Guan. Qi Zhen memandang ketiga orang di depannya dan tersenyum manis. Lama tidak bertemu. Qi Rou dan Qi Su bergegas menghampiri Qi Zhen dan memeluknya erat. Qi Zhen pun dengan lembut memeluk kedua gadis itu, matanya penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, Qi Rou dan Qi Su menyingkir, lalu menatap Ye Guan. Ye Guan perlahan berjalan ke arah Qi Zhen dan tersenyum tipis. "Saudari Zen." Qi Zhen tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh pipi Ye Guan Dao, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah dewasa." Masih sangat lembut, Ye Guan meraih tangan Qi Zhen dan tersenyum. "Saudari Zen, maafkan aku masih ingin kamu menunggu sebentar." Qi Zhen mengangguk dan tersenyum tipis, "Tidak apa-apa." Ye Guan berkata dengan lembut, "Pasti membosankan di sini, kan?" Qi Zhen meraih tangan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Jalan-jalanlah dengan Sister Zen." Ye Guan mengangguk. Qi Zhen menarik Ye Guan menuju daerah bencana petir di kejauhan. Baru saja mengambil 2 langkah, Qi Zhen sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Qi Rou dan Qi Su di kejauhan. "Apa yang kamu lakukan begitu terkejut? Ayo berkumpul." Kedua wanita itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan buru-buru mengikutinya. Qi Zhen memimpin Ye Guan dan yang lainnya menuju ladang ranjau inti. Semakin dekat mereka ke ladang ranjau, tekanannya menjadi semakin menakutkan. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius, dan tekanan mengerikan yang terkandung di ladang ranjau membuatnya merasakan nafas kematian. "Bahaya, belum pernah seintens sekarang." Chiro tiba-tiba berkata,
Saudari Zhen, apakah ini malapetaka? Ci Zhen mengangguk sedikit. Saya telah menekan bencana ini berkali-kali, dan kekuatannya terus berubah. Jika terjadi, seluruh alam semesta yang diketahui seharusnya tidak kebal terhadapnya. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, apakah ada cara lain untuk menghilangkannya, misalnya, menghapus? Ci Zhen menggelengkan kepalanya, tidak, karena berasal dari semua makhluk hidup, jadi tidak bisa dihapus sama sekali. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, saya membawamu ke sini untuk membiarkanmu mengalami kesengsaraan yang mengerikan. Apakah kamu takut? Ye Guan memegang tangan Ci Zhen dan berkata dengan serius, bagiku, bertemu denganmu dan jatuh cinta padamu adalah bencana paling mengerikan yang pernah aku temui dalam hidupku. Karena aku tidak akan pernah bisa melewati bencana ini dalam hidupku. Gadis ketiga, bab 746, karena dia penuh nafsu. Mendengar perkataan Ye Guan, Ci Zhen tiba-tiba tertawa. Ciro di samping memutar matanya ke arah Ye Guan. Pria ini menjadi semakin manis bicaranya sekarang. Cisu melirik Ye Guan dan sedikit tersenyum. Ci Zhen menarik Ye Guan ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, jangan bicara omong kosong, malapetaka yang akan kamu alami kali ini disebut malapetaka bagi semua makhluk hidup. Ye Guan sedikit penasaran, bencana semua makhluk hidup. Ci Zhen mengangguk, ini adalah malapetaka yang datang dari semua makhluk hidup. Saat mereka berbicara, semua orang semakin dekat ke ladang ranjau. Ci Zhen melambaikan lengan bajunya, dan guntur yang menyelimuti Cisu dan Ciro segera menghilang, tapi guntur di Ye Guan tidak menghilang. Namun saat ini, dia sudah kesulitan. Karena sarannya yang tak terkalahkan sudah agak sulit untuk menahan gelombang guntur. Ci Zhen terus menarik Ye Guan ke tengah ladang ranjau. Kesengsaraan kosmik ini berasal dari semua makhluk hidup. Jadi ini juga disebut kesengsaraan makhluk hidup. Sekarang saya ingin Anda mengalami kesengsaraan makhluk hidup terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Lalu menoleh ke arah Ye Guan, kamu harus berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan. Pergilah sendiri. Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu perlahan berjalan menuju ladang ranjau. Namun, sebelum dia mengambil 2 langkah, dia merasakan tekanan yang mengerikan, yang menimpanya seperti gunung. Ye Guan mengepalkan tangannya dan tampak serius. Kekuatannya saat ini dapat dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan dengan keilahian kurang dari 90%. Namun, pada saat ini, tekanan tersebut membuatnya memiliki pemikiran yang tidak dapat ditolak. Setelah mengambil 2 langkah ke depan, dia menemukan bahwa tubuh fisiknya sudah agak tak tertahankan. Sulit untuk bergerak 1 inci pun, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan niat pedang yang tak terkalahkan terus mengalir keluar dari tubuhnya, menahan kekuatan yang menggelegar. Namun, dia merasa ngeri dengan gaya rambutnya dan niat pedangnya mulai menghilang perlahan saat bertarung melawan kekuatan petir ini. Ye Guan agak sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa sejak niat pedang yang tak terkalahkan menjadi ilahi, ia hampir tidak pernah dihancurkan oleh kekuatan eksternal. Tetapi pada saat ini, niat pedangnya tidak dapat menahan kekuatan petir tersebut. Ye Guan menggunakan domain pedang lagi. Namun, seperti niat pedang, domain pedang perlahan menghilang begitu muncul. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Ci Zhen, yang tersenyum tipis dan berkata, lanjutkan. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia terus melepaskan pedangnya untuk melawan kekuatan guntur itu. Meski masih hancur, Ye Guan tidak menyerah dan mencoba lagi dan lagi. Ketiga gadis Ci Zhen memperhatikan dengan tenang dari kejauhan.
Chirou berjalan ke arah Chi Zhen dan berkata dengan lembut, "Saudari Zhen, sepertinya kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melawan Lei Wei di sini." Chi Zhen mengangguk sedikit, karena itu, dia perlu pelatihan. Chi Judo, maksud pedang. Chi Zhen tersenyum dan berkata, "Ya." Chirou mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Di kejauhan, niat pedang Ye Guan dihancurkan lagi dan lagi oleh Lei Wei di sini, yang membuatnya sedikit kesal. Namun tak lama kemudian, dia mencoba untuk tenang dan berpikir dari sudut pandang lain, bukankah Lei Wei ada di sini sebagai kesempatan baginya? Peluang, kesempatan sempurna untuk mengasah ilmu pedang Anda dan diri Anda sendiri. Setelah membaca ini, hati Ye Guan benar-benar tenang. Dia tidak lagi melepaskan pedangnya sesuka hati, tetapi mulai mempelajari kekuatan guntur ini secara perlahan. Melihat pemandangan ini, Chi Zhen di kejauhan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Chirou juga sedikit terkejut dan berkata dengan lembut, "Sekarang dia lebih dewasa dari sebelumnya." Chi Zhen mengangguk sedikit, "Semakin banyak pengalamanmu, secara alami kamu akan semakin dewasa." Chirou menoleh ke arah Chi Zhen, "Saudari Zhen, aku selalu punya pertanyaan, dan itulah mengapa kamu menyukainya. Wanita lebih menyukai mereka yang lebih kuat dari dirinya. Perbandingan antara kekuatan asli Ye Guan dan kata-katanya hanyalah sebuah perbedaan besar." Chi Zhen bertanya, "Lalu mengapa kamu menyukainya?" Chirou tersenyum dan berkata, "Aku bertanya dulu, kamu jawab dulu." Chi Zhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Saya selalu merasa bahwa ketika pria dan wanita rukun, seharusnya lebih sederhana, jangan terlalu memikirkan faktor eksternal. Jika Anda bergaul dengan seseorang, Anda juga harus memikirkan apakah dia punya kekuatan yang kuat. Betapa membosankannya itu, lagi pula. Sekuat apapun dia tidak sekuat aku. Haha." Chirou memutar matanya ke arah Chi Zhen, "Kamu masih belum menjawab pertanyaanku." Chi Zhen tersenyum dan berkata, "Sederhananya, ini semua tentang kebahagiaan satu sama lain." Chisu tiba-tiba berkata, "Sebenarnya adikku tidak terlalu mencintainya." Chirou melihat ke arah Chisu, dan Chisu melihat ke arah Chi Zhen. "Awalnya, adikku tidak menolaknya. Mungkin hanya karena dia salah satu dari kita. Jadi kakak perempuan tertua menganggapnya sebagai salah satu miliknya. Adapun untuk bergaul dengannya belakangan, sang kakak sebenarnya tidak memikirkannya banyak sekali, karena di dalam hati sang kakak, yang disebut cinta itu seharusnya hanya sebuah emosi, dialami atau tidak masalah." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Chi Zhen dengan ekspresi yang rumit. Sederhananya, kakak perempuan tertua sudah mengembangkan keilahian, jadi dia menjauhi segalanya, termasuk emosi, bukan? Mendengar ini, Chirou terkejut. Dia menoleh untuk melihat Chi Zhen. Selama bertahun-tahun, dia menemukan bahwa dia telah mengabaikan sebuah pertanyaan. Itu berarti Chi Zhen sudah mengembangkan keilahian sejak awal. Orang yang mengamalkan keilahian harus menganggap remeh hal-hal tertentu. Chi Zhen tiba-tiba meraih tangan Chisu dan tersenyum tipis. "Sekarang kalian telah belajar menggunakan teknik provokasi semacam ini." Chisu terdiam. Sebenarnya ini juga tebakannya, tapi dia juga sangat takut Chi Zhen benar-benar menempuh jalan ketuhanan. Ada perbedaan besar antara mencintai seseorang dengan sepenuh hati dan mencintai seseorang dengan santai. Dia takut Chi Zhen akan menganggap enteng segalanya, termasuk perasaan. Chi Zhen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut aku menjadi orang asing?" Chisu mengangguk. Chi Zhen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku hampir mengambil langkah terakhir, yaitu membuat jalan terpisah dengan 100% keilahian.
Tapi, karena dia dan kamu, aku masih belum mengambil langkah terakhir itu. Apalagi saat dia berkata, aku bersedia menjadi raja pendukungmu. Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa jika aku benar-benar menyerah, apa gunanya semua ini, bahkan jika itu tidak terkalahkan. Chisu memegang erat tangan Chi Zhen dan tidak berkata apa-apa. Chi Zhen memandang Ye Guan dari kejauhan dan tersenyum. Jadi menurutku lebih baik sedikit bernostalgia. Kamu adalah orang yang aku sayangi. Chiro tiba-tiba berkata, dia pada akhirnya akan mulai mempraktikkan keilahian, kan? Chi Zhen mengangguk. Ya, Chiro ingin berbicara tetapi berhenti. Chisu juga sedikit khawatir. Chi Zhen berkata dengan lembut, tidak ada jalan lain, meskipun dia mengikuti jalan kemanusiaan. Jika dia tidak mengalami sifat keilahian, kemanusiaan ini tidak akan ada artinya. Chiro berkata dengan sedikit cemas. Lalu apakah dia akan langsung memilih 100% keilahian di masa depan? Chi Zhen berkedip, itu tergantung dia. Chiro menoleh untuk melihat Ye Guan di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, dia mungkin tidak akan memilih 100% keilahian. Chisu bingung, kenapa? Chiro berkata dengan tenang, karena dia penuh nafsu. Chisu, di kejauhan, Ye Guan terus melepaskan niat pedangnya. Dia tidak memilih untuk melawan kekuatan petir seperti di awal, tetapi untuk sementara menghindari tepian dan mengambil posisi bertahan. Ye Guan menyadari bahwa ini sangat efektif. Dulu, karena sifat khusus dari niat pedangnya selalu kuat saat menghadapinya. Namun sekarang, ketika dia berubah pikiran dan memilih menggunakan niat pedangnya untuk bertahan, dia mendapat kejutan besar. Niat pedang ditambah dengan pertahanan kekuatan ruang dan waktu di seluruh alam. Kekuatan pertahanan tersebut mampu menahan kekuatan petir ini. Meskipun sangat sulit, kekuatan petir tidak dapat lagi menghancurkan niat pedangnya secara instan. Kuat dan lembut, sebelumnya, niat pedangnya hanya kuat. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa ketika niat pedangnya dilunakkan, hal itu menimbulkan efek yang tidak terduga. Di sisi lain, Chiro memandang Ye Guan dari kejauhan dan berkata dengan lembut, niat pedangnya mulai beralih dari menyerang ke bertahan. Chi Zhen mengangguk sedikit, menjadi kuat saja tidak cukup, karena selalu ada hal-hal yang tidak bisa menjadi lebih kuat. Jika dia memahami ini sekarang, kerugiannya akan lebih sedikit di masa depan. Terlebih lagi, kelemahan terbesarnya adalah niat pedangnya adalah dia tidak bisa menjadi kuat dan lembut pada saat yang sama. Ku harap cobaan ini bisa membuat ilmu pedangnya mencapai level yang lebih tinggi. Chiro tiba-tiba berkata, kakak, kapan kamu akan berangkat dari sini? Chisu juga menoleh untuk melihat ke arah Chi Zhen. Mereka secara alami tahu bahwa dengan kekuatan Chi Zhen, sebenarnya sangat mudah untuk pergi dari sini. Alam jahat itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Chi Zhen menggelengkan kepalanya sedikit. Jika aku pergi dari sini, malapetaka di sini akan terjadi. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan di kejauhan lagi dan tersenyum sedikit. Secara umum, kapan aku bisa pergi dari sini tergantung padanya. Hai Guan. Chiro dan Chisu memandang Ye Guan di kejauhan. Kilatan kesusahan melintas di mata Chiro. Beban yang ditanggungnya sangat berat. Selama bertahun-tahun, Ye Guan telah banyak berubah. Secara umum, dia menjadi semakin dewasa. Chi Zhen memandang Ye Guan di kejauhan dan terkekeh. Saat waktu ini habis, kita akan pergi ke galaksi Bima Sakti. Aku sangat merindukan tempat itu. Bima Sakti, senyuman muncul di wajah Chiro. Menurutku tidak apa-apa. Dia juga sangat suka pergi ke tempat itu. Chisu tersenyum, lalu berkata, bagaimana dengan alam semesta yang sebenarnya? Chiro memandangi perut Chisu dan berkata sambil tersenyum, bukankah ada si kecil ini? Mulai sekarang,
Alam semesta yang sebenarnya akan membiarkan si kecil ini mewarisi. Tidak peduli siapa dekan Guangxuan Universe di masa depan, tidak ada keraguan bahwa alam semesta yang sebenarnya adalah anak dalam perut Jisoo. Hanya anak-anak Jisoo yang bisa menstabilkan kekuatan alam semesta yang sebenarnya. Saat ini, Chiro sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Xiao Shu, apakah kamu punya ide untuk menjadikan anak dalam perutmu menjadi dekan?" Jisoo memutar matanya, "Apakah kamu akan memulai pertarungan istana sekarang?" Chiro tertawa, secara teoritis, anak dalam perut Jisoo juga berhak mendapat warisan. Jisoo tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Saya pikir tidak masalah siapapun yang mewarisi akademi di masa depan. Yang utama adalah melihat anak-anak, siapapun yang cocok akan mewarisi." Ji Zhen tersenyum, lalu menoleh ke kanan. Di suatu tempat di sebelah kanan, seorang wanita sedang menatap dingin ke arah Ye Guan di kejauhan. Itu adalah jalan yang jahat. Jalan jahat menatap Ye Guan dan mencibir, mencegah bencana alam semesta. Mimpi bodoh, saat aku menekan jalan baik, melampaui 100%, dan membuka satu jalan, maka aku akan melihat bagaimana kamu mati. Dan itu wanita, berbicara tentang ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Wanita dengan rok polos itu, penghinaan yang diberikan pihak lain padanya di awal akan terbayar 100 kali lipat di masa depan. Bersambung.